Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Haris M. NIM 2014-76, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, saya akan menjelaskan materi Birokrasi dan Governance Publik pertemuan 14. Masalah reformasi birokrasi. Birokrasi di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, sepanjang Orde Baru kerap mendapat sorotan dan kritik yang tajam karena perilakunya yang tidak sesuai dengan tugas yang diembannya sebagai pelayan masyarakat. Sehingga apabila orang berbicara tentang birokrasi, selalu berkonotasi negatif. Dengan demikian, birokrasi di Indonesia tidak berkembang menjadi lebih efisien, tetapi justru sebaliknya inefisiensi, berbelit-belit, dan banyak aturan formal yang tidak ditaati. Birokrasi di Indonesia ditandai pula dengan tingginya pertumbuhan pegawai dan penekanan struktur organisasi yang menjadikan birokrasi semakin besar dan membesar. Cap birokrasi di Indonesia seperti itu ternyata bukan sampai di situ saja, tetapi melalui pendekatan budaya birokrasi, Indonesia masuk dalam kategori birokrasi patrimonial. Ciri-ciri dari birokrasi patrimonial adalah yang pertama, para pejabat disaring atas dasar kriteria pribadi. Yang kedua, jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan dan keuntungan. Yang ketiga, para pejabat mengontrol baik fungsi politik maupun fungsi administrasi. Yang keempat, setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik. Kecenderungan suatu daerah untuk memperbesar struktur organisasi memang sudah sesuatu yang inheran dari sifat organisasi yang namanya birokrasi. Aparat birokrasi akan berusaha menciptakan struktur baru tanpa melihat kebutuhan dan kemampuan dana yang ada. Dalam konteks menciptakan struktur yang besar ini, orang kerap menyebutnya sebagai birokrasi ala Parkinson. Ciri-ciri dari birokrasi ala Parkinson adalah yang pertama, setiap pejabat negara berkeinginan untuk meningkatkan jumlah bawahannya. Yang kedua, mereka saling memberi kerja yang tidak perlu. Akibatnya, birokrasi cenderung meningkatkan terus jumlah pegawainya tanpa memperhatikan tugas-tugas yang harus mereka lakukan. Struktur birokrasi yang membengkak ini tampaknya untuk mengakomodasi limpahan pegawai pusat yang semula tersebar di kantor wilayah yang ditransfer menjadi pegawai daerah. Tapi dari struktur yang membengkak seperti itu berdampak pada inefisiensi pemerintahan. Hal ini karena sebagian besar dana APBD digunakan untuk belanja pegawai. Dampak lain dari struktur yang gemuk terjadi tumpang tindih dalam fungsi dan tugas di antara dinas atau di badan kantor dengan biro atau bagian-bagian yang ada di bawah sekda. Contoh adanya tumpang tindih tersebut terlihat dari keberadaan BKB yang tumpang tindih dengan bagian kepegawaian, Badan Informasi Komunikasi dan Humas dengan Humas, Dinas Sosial dengan bagian Kesejahteraan Sosial, dan Bapeda dengan bagian Keuangan dan Pembangunan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa birokrasi di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, masih mewarisi model birokrasi patrimonial. Model birokrasi seperti ini menunjukkan perilaku yang mentalitas sebagai penguasa yang harus dilayani daripada sebagian aparat yang harus melayani publik. Sebagaimana pengertian Max Weber, birokrasi kita lebih mendekati birokrasi patrimonial dan bukan tipe birokrasi yang modern. Dalam penerapan hierarki, birokrasi corak jabatan dan perilaku lebih didasarkan pada hubungan patron chilen. Birokrasi ala Indonesia yang privasi dan menaruhkan strata sosial rakyat tak lebih adalah wong cilik sebagai objek dalam sistem pemerintahan pola birokrasi. Di sini telah terjadi penjungkirbalikan tesis Weber tentang rasionalitas dan sebagai wujud keberadaan birokrasi modern. Sejarah birokrasi di Indonesia memiliki rapor buruk, khususnya semasa Orde Baru yang telah menjadikan birokrasi sebagai mesin politik. Imbas dari semua itu, masyarakat harus membayar biaya yang mahal. Lebih dari itu, layanan birokrasi justru menjadi salah satu cuaca prima terhadap maraknya korupsi, kolusi, nepotisme. Pejabat politik yang mengisi birokrasi pemerintah sangat dominan. Kondisi ini cukup lama terbangun sehingga membentuk sikap
perilaku, dan opini bahwa pejabat politik dan pejabat birokrasi tidak dapat dibedakan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya pemberantasan korupsi juga dikeluarkan, antara lain Kepres nomor 44 tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional sebagai tindak lanjut dari Kepres nomor 155 tahun 1999 tentang tim pengkajian pembentukan lembaga Ombudsman Nasional. PP nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. PP nomor 56 tahun 2000 tentang pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.